Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun CS ku semuanya. Tentunya untuk kali ini saya akan membahas tentang makna gerakan sholat. Tapi yang jelas, semua muslim yang ada di dunia, bahkan di Indonesia, itu wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Namun tahu nggak buat kalian semua, apa sih makna gerakan sholat mulai dari takbir, kemudian dari ruku, sujud, dan sebagainya? Tahu nggak? Nah, sebelum saya membahas tentang semuanya, jangan lupa ya buat subscribe, kemudian like, komen, share, dan juga sebarkan seluas-luasnya video ini. Tapi mohon maaf, saya bukan ustadz di sini. Saya di sini hanya sebatas lain ustadz. Jadi buat kalian, kita mulai saja. Nah, kita mulai saja, tidak akan panjang lebar mengenai konten kali ini, yaitu tentang makna gerakan sholat. Yang jelas, pertama yang akan ada pada gerakan sholat yaitu mengenai takbir. Kenapa sih takbir kita mesti mengangkat kedua tangan? Dan telapak tangan ini mesti dihadapkan ke depan, posisinya juga sama, bahkan guru ngaji kita, ustadz, kiai, para haji, atau siapapun ahli agama atau tokoh agama menerangkan gerakannya sholat itu seperti ini ya. Ada yang gerakannya agak ke atas dikit, kemudian mesti sejajar dengan kuping. Apapun itu mengenai fikih, saya tidak akan membahas masalah fikih, tapi yang jelas kenapa sih gerakannya mesti seperti ini. Secara hakikat, ini adalah sebuah konteks gerakan sholat seperti ini, yaitu pertama takbir di awal gerakan ataupun di setiap awal gerakan mesti ada takbir. Ini karena maknanya pasrah. Sejauh mana sih kita pasrah kepada Gusti Allah? Sejauh mana kita menyerahkan segala hidup kita, segalanya tergantung pada Gusti Allah? Sejauh mana? Terkadang dalam kehidupan kita selalu berpikir, ya kalau orang Sunda mikir kumaha aing, hirup aing kumaha aing. Emang sia lamun maut rek dikuburkan sorangan? Tidak kan? Mesti butuh bersosialisasi. Terkadang kamu selalu berpikir egois. Terserahlah batur rek kumaha-kumaha, nu penting hirup aing mah teu kaganggu. Jangan seperti itu. Makna pasrah sejauh mana kita pasrah ke Gusti Allah dalam melaksanakan hidup bersosial di masyarakat? Sejauh mana kita mempasrahkan segala aktivitas kehidupan kita? Sejauh mana? Terkadang kita pun selalu egois. Kumaha kemampuan aing weh, kumaha kemampuan kita, bagaimana kemampuan kita? Semuanya emang butuh usaha, butuh ikhtiar. Tapi kalau kita tidak pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Gusti Allah, maka percuma kita melaksanakan gerakan sholat takbir kalau hidup kita tidak pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Gusti Allah. Ikhtiar itu wajib, tapi jangan sampai kita cek Sunda mah gede hulu lah ya. Jangan sampai kita egois, jangan sampai kita keras kepala, karena apapun segala yang direncanakan oleh manusia, apapun yang segala di gerakan, yang segala di keinginan manusia, yang menghendaki hanya Gusti Allah. Kedua, ada sebuah hal yang lucu ya dari gerakan sholat yang mesti kita maknai. Bukan lucu gerakan sholatnya, tapi lucu dalam kehidupan kitanya, yaitu tentang ruku. Nah, ruku, kening, jidat, tarang, cek Sunda mah ya tarang gitu ya. Ini jidat, kenapa sih mesti sejajar dengan pantat? Nah, kudu sajajar jeung bujur. Kenapa? Nah, mestinya kita memahami secara filosofi kenapa. Maknanya, terkadang dalam kehidupan kita selalu berpikir keras kepala, merasa sombong, merasa adigung. Ya, cek Sunda mah ya. Kalau menurut orang Sunda itu adigung lah, keras kepala. Banyak orang yang merasa dirinya sombong karena usahanya sekarang bisa kaya, bisa good looking, tampangnya bisa good performance, merasa dirinya cantik, merasa dirinya sekarang ganteng, merasa dirinya sekarang mampu, tidak merepotkan keluarganya ataupun orang lain.
itu disejajarkan dengan pantat, disejajarkan dengan bujur, cek sunama, disejajarkan dengan dubur. Jadi sehebat apapun kamu, tapi kalau kamu sekarang bersifat sombong, bersifat adigung ya, kalau menurut orang Sunda itu bersifat takabur, tak jauh beda kamu dengan halnya pantat, tempat keluarnya kotoran. Jadi walaupun kita sekarang sehebat apapun, tapi kalau kita bersifat takabur, sombong dan sebagainya, nggak jauh beda, kamu itu sejajar dengan hal yang kotor, hal yang hina. Kemudian dalam gerakan yang lainnya maknanya ada tentang gerakan sujud. Nah, dalam filosofi gerakan sujud nih, ini kening pikiran manusia itu diciptakan oleh Gusti Allah dengan kehebatan, dengan hal yang spesial, yaitu memiliki akal pikiran, memiliki hal yang istimewa ketimbang ciptaan Allah yang lain. Bisa berbudaya, wah bisa berkarya dan sebagainya lah ya. Tapi kenapa disejajarkan dengan kaki? Disejajarkan dengan hal yang sangat rendah. Sejauh apapun kamu melangkah, sejauh apapun kalau kamu sekarang berkarya, apabila tidak bisa melirik tetanggamu, tidak bisa melirik sesamamu yang derajatnya lebih rendah, tidak bisa mengayomi, maka kamu tidak jauh beda dengan mereka. Karena dalam filosofi sujud, sehebat apapun kamu, tapi kalau tidak memperhatikan, tidak peduli terhadap sesama, kamu juga tidak akan dianggap hebat, tidak akan dianggap mulia, karena sama aja rendahnya. Jadi Allah itu sudah memperingati kita dengan gerakan-gerakan sholat, yaitu tentang gerakan yang terakhir seperti sujud. Kening, jidat, kepala yang dianggap spesial, yang dianggap mulia derajatnya, disamakan dengan kaki, yaitu yang paling bawah derajatnya. Posisinya yang paling bawah yaitu kaki. Kenapa? Karena kita mesti mengetahui ya, karena sehebat apapun kita, kalau kita tidak bisa peduli terhadap sesama, maka posisi kita sama derajatnya dengan paling yang bawah, yaitu kaki. Nah, jadi kita mesti lihat bagaimana sih kita memaknai hidup kita, yaitu kita mesti peduli terhadap sesama. Nah, untuk yang lainnya, gerakan-gerakan yang sholat yang lainnya, satu kunci lagi, yaitu kenapa sih pada saat gerakan at-tahiyat. Gerakan at-tahiyat kenapa telunjuknya mesti ditelunjukkan ya, jari kita telunjuk itu mesti dimunculkan ya. At-tahiyat kan misalkan ini kaki nih, kaki ini kita kenapa mesti seperti ini. Adapun fikih yang lain yang menerangkan ini yang digerak-gerakan, kemudian ada juga misalkan fikih yang diangkatnya belakangan, itu terserah. Tapi kenapa maknanya mesti telunjuk? Kenapa sih nggak jempol? Kenapa nggak mesti jari tengah? Kenapa nggak mesti jari manis? Kenapa nggak kelingking? Kenapa? Karena ini menunjukkan satu, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu zatnya. Jadi kalau kamu sekarang percaya terhadap yang lain di luar kemampuan Gusti Allah, maka hukumnya musyrik. Kamu sudah selingkuh. Kamu sekarang punya pasangan, ya. Tapi diselingkuhi sama pasangan kamu. Pasangan kamu tidak percaya sepenuhnya terhadap kamu, tapi percaya juga terhadap orang lain di luar kamu. Sakit hati kan? Sama halnya dengan Allah. Misalkan kamu sekarang tentang kekayaan, percaya terhadap dukun, terhadap peramal, terhadap zodiak. Lah, berarti kamu udah musyrik. Bahkan hal musyrik yang paling tidak kita sadari, kamu ketergantungan terhadap pekerjaanmu. Kamu ketergantungan terhadap pimpinanmu. Kamu tergantung terhadap bosmu. Kamu tergantung terhadap pimpinanmu, yaitu misalkan ASN ataupun PNS. Itu lebih percaya kalau tidak berbakti terhadap mereka, berarti kamu adalah sama halnya dengan melakukan tindakan musyrik. Nurut boleh, tapi sewajarnya saja. Jangan menjilat, jangan seperti apapun. Pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah. Dan untuk gerakan-gerakan lainnya yang akan kita bongkar, makna gerakan-gerakan sholat lainnya yang akan kita bahas,
kita akan bahas di konten atau episode berikutnya. Yang penting kita tetap rendah diri, jangan lupa bersyukur, jangan takabur. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.